Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Dua orang gadis mendatangi Asanagi dengan maksud untuk meminta maaf. Gadis bernama Sanae dan Manaka itu menyadari kalau mungkin saja Asanagi tak ingin bertemu dengannya, tapi mereka merasa harus meminta maaf secara langsung. Asanagi hanya bisa terdiam dibuatnya, dan Amami pun mendatangi mereka dengan kebingungan karena Amami tak tahu apa yang dilakukan Sanae dan Manaka di sini. Maki menyadari sesuatu dan menarik Asanagi untuk ikut bersamanya dan berkata ke Amami untuk menunggunya. Maki menyadari kalau kedua gadis itulah yang sempat Asanagi ceritakan bertengkar dengannya. Mungkin saja mereka datang kemari untuk meminta maaf dan Asanagi juga sadar soal itu. Maki sadar kalau yang tersakiti di sini adalah Asanagi dan punya hak untuk menolak permintaan maaf. Maki bertanya apakah mungkin saja Asanagi ingin berbaikan dengan mereka, dan tanpa diduga Asanagi mengiyakannya. Ketika di hari kelulusan mereka, Asanagi tanpa sengaja membiarkan emosi menguasainya dan merasa itu sesuatu yang sangat buruk. Tapi sekarang Asanagi sudah punya teman yang menghargainya dan juga punya hubungan bersama Amami yang berkembang. Karena itu juga rasa bersalah itu mulai muncul. Asanagi mulai mengingat harinya bersama Sanae dan Manaka dan merasa itu sangat menyenangkan. Asanagi menangis dan meminta maaf karena sudah bersikap egois, karena ia selalu saja melibatkan Maki dan Amami dan membuat mereka khawatir. Tapi untuk sekarang Asanagi merasa ingin berbaikan lagi dengan mereka. Maki pun mengerti keinginan Asanagi dan merasa itu bukanlah masalah. Juga jika mereka meminta maaf ke Asanagi, berarti mereka bukanlah orang yang jahat. Lagi pula Asanagi sendiri yang berkata kalau mereka masihlah anak kecil, jadi tak masalah untuk bersikap egois seperti ini. Dan Maki bertanya apakah ia harus menemani Asanagi, tapi Asanagi merasa ia harus menghadapinya sendirian dan akan mengumpulkan keberanian untuk menghadapi mereka berdua. Juga padahal sebelumnya Maki terlihat seperti pengecut, tapi sekarang Maki terlihat sangat keren dan berterima kasih ke Maki karena sudah selalu mendukungnya. Lalu Maki pun bertemu dengan para staf lainnya seperti Seki, di mana mereka sekarang berada di ruangan audio dan lampu. Dari sana Maki bisa melihat Asanagi yang sudah berbaikan dengan teman lamanya itu dan membuat Maki juga ikut bahagia melihatnya. Dan tiba-tiba telepon Maki berdering, di mana ibunya mengirim pesan kalau ia sudah sampai di balai kota. Kembali ke Asanagi, Sanae dan Manaka bertanya apakah pria sebelumnya itu pacarnya Asanagi. Tapi Asanagi membantahnya karena menurut Nita mereka masihlah sedang masa PDKT. Tiba-tiba Seki muncul dan bertanya kemana Maki pergi. Amami berkata kalau Maki tak ada di sini karena menurut Seki Maki tiba-tiba saja menghilang setelah tugasnya selesai dan menjadi penasaran apa yang Maki lakukan. Dan tampaknya Asanagi mengetahui kemana Maki pergi. Di balai kota, ibunya sudah menunggu Maki menjemputnya. Maki merasa senang ibunya bisa datang kemari. Tentu itu karena permintaan anaknya, makanya ibu datang kemari. Maki pun meminta maaf terlebih dahulu, yang membuat ibunya bingung apa maksudnya itu. Dan tiba-tiba seseorang memanggil ibunya Maki, di mana itu adalah ayahnya Maki, dan membuat suasana menjadi sedikit canggung. Ibu Maki berusaha melarikan diri, tapi Maki menahannya. Ayah Maki juga bertanya mengapa Minato berbohong padanya, dan Minato hanya bisa meminta maaf. Ayah Maki langsung mengajak mereka pergi, tapi Minato berkata kalau ini adalah permintaan Maki, tapi malah membuat ayah Maki semakin marah. Minato berkata ia siap menerima hukuman apapun, jadi tolong dengarkan permintaan Maki sekali saja. Maki juga menahan ibunya, yang membuat ibunya bingung apa yang terjadi. Suasana benar-benar canggung di antara ayah dan ibunya Maki, di mana mereka hanya bertukar kabar saja. Ayahnya berkata apa maksudnya ini, dan Maki langsung menggandeng tangan kedua orang tuanya dan menyampaikan sesuatu, di mana Maki berharap ayah dan ibunya berbaikan lagi, dan itu membuat kedua orang tua Maki kaget mendengarnya. Maki berharap mereka berhenti bertengkar dan kembali seperti dulu. Maki tak bisa memilih salah satu dari mereka. Maki akan berusaha semampunya, mau itu belajar dan olahraga atau apapun itu akan Maki lakukan sekuat tenaga. Juga Maki berjanji akan terbuka dengan mereka berdua mulai sekarang
sekarang, karena yang paling Maki inginkan sekarang adalah bersama kedua orang tuanya saja. Ibunya kaget melihat betapa terbukanya Maki sekarang. Setelah itu Maki merasa lega karena sudah mengeluarkan semua keluh kesahnya, dan ia sadar kalau ini sudah terlambat. Dan tiba-tiba Asanagi datang menghampiri Maki karena Asanagi sangat khawatir dengan Maki. Maki kaget melihat Asanagi datang kemari, dan tiba-tiba Maki berkata soal ajakan ayahnya untuk tinggal bersama. Maki harus menolaknya karena Maki sudah punya gadis yang ia cintai. Gadis ini mau berteman dengan orang seperti Maki dan selalu ada di sisinya, mau itu senang ataupun susah. Maki mengerti kalau ayahnya bekerja keras tanpa lelah dan peduli pada Maki. Tapi karena itu juga Maki tak bisa membiarkan kebiasaan ayahnya itu memisahkan Maki dengan Asanagi. Maki tak bisa selalu bersama ayahnya seperti dulu. Ayahnya pun mengerti dan tak menyangka ada sosok berharga bagi Maki sekarang. Ayahnya pun paham dan berharap hubungan mereka tak berakhir seperti ayah dan ibunya Maki. Meskipun ayahnya tak selalu bersama Maki, tapi ia selalu berharap akan kebahagiaan Maki. Maki berterima kasih atas pengertian mereka dan meminta satu hal lagi, di mana Maki ingin agar mereka bertiga foto bersama lagi sekali saja. Ibunya pun mengerti, begitu juga dengan ayahnya Maki. Maki meminta Asanagi untuk mengambil fotonya, tapi Asanagi merasa kalau Nita lebih jago dalam hal semacam ini, di mana di sana ada Nita dan Amami juga Seki yang mengintip mereka dari kejauhan. Amami dan Seki meminta maaf karena mereka tak bermaksud mengintip seperti itu, tapi Maki tak marah sedikit pun. Ketika Seki dan Amami menyapa kedua orang tua Maki, Nita merasa tak nyaman karena mereka tak seharusnya berada di sini. Tapi Asanagi berharap agar Nita mengambil fotonya. Nita pun mulai mengambil foto Maki bersama ayah dan ibunya, di mana ini adalah sesuatu yang Maki inginkan sejak lama. Melihat itu membuat Maki merasa sangat senang. Amami pun menyarankan bagaimana kalau Asanagi juga ikut bergabung dengan mereka. Meskipun Asanagi sangat keras menolaknya, tapi pada akhirnya mereka semua foto bersama, di mana mereka semua tampak sangat bahagia. Dan cerita pun berlanjut.